Halo man, saya sedang menguras kolam ikan lele milik saya ini, bisa dilihat. Ini sedang saya kuras pakai selang karena ikan masih sangat kecil, masih umur sekitar 4 hari. Kenapa saya kuras ini? Karena kemarin waktu pemijahan ada beberapa hal yang mengakibatkan ikan-ikan saya ini tidak menetas dengan sempurna. Jadi ikan per kolam ini jumlahnya terlalu sedikit, jadi nanti akan saya gabung ke satu kolam yang besar, 3 kolam dijadikan satu. Untuk proses selanjutnya mari kita ikuti. Oke man, ini kolam yang akan dijadikan tempat penampungan yang 3 kolam itu tadi. Keadaan kolam sudah bersih. Ini sebenarnya bersih, tapi ini apa ya, istilahnya noda-noda nggak mau hilang, ini getah atau apa ini. Nah, ini udah ada pakannya, ini masih sedikit sih, belum ditambahin lagi. Ini ada cacing sutra karena ini masih umur 3 hari, jadi masih makan cacing, jadi sudah dipersiapkan dulu. Untuk ukuran kolam ini 3 meter kali 4 meter. Jadi nanti 3 kolam itu yang ikannya jarang digabungin jadi satu. Nanti kolam yang tadi ada ikannya mau buat pemijahan lagi besok, insya Allah kita rekam lagi biar teman-teman jadi bisa belajar bersama. Nah, selanjutnya ini mau dipindah, mau yang ikannya mau dipindah yang mana lagi, Mas? Ini di sana ada 2 kolam. 2 kolam, terus di sana ada 1 kolam. Untuk yang lainnya ini masih kosong, masih persiapan tempat karena saya belum ada waktu untuk membersihkan dan sebagainya. Jadi kemarin sebenarnya untuk pemisahan saya memecahkan 3 paket, tapi sebenarnya menetas, tapi setelah menetas itu ikan mati, jadi ikannya nggak banyak. Jadi nanti kita gabung jadi satu, nanti ini dicuci semua untuk pemisahan lagi, seperti itu. Oke, untuk proses selanjutnya bisa ikuti saya terus. Oke man, kali ini saya sedang mempersiapkan alat-alat yang akan saya pakai untuk memindah ikan lele yang masih sangat kecil ya. Jadi harus benar-benar hati-hati karena masih riskan luka dan sebagainya. Jadi karena baru umur 4 hari, ukurannya juga masih sebesar api ya, lidi mungkin. Jadi saya akan menggunakan ini baskom besar ya, ini untuk nanti wadah ikannya. Kemudian ada ember, terus ini untuk mungkin ada sisa-sisa cacing sutra, jadi nanti saya taruh sini dulu. Kemudian yang paling penting ini seser yang sangat lembut ya. Jadi nggak tahu ini bahan apa, tapi sangat lembut dan ukurannya juga lubangnya sangat kecil, jadi ikan nggak merubul istilahnya. Oke, lanjut aja kita ke kolam yang tadi dari kuras. Karena tempatnya agak sempit ya, jadi memang seperti ini. Pertama kita lihat sudah airnya tinggal sedikit ya, jadi nanti bisa kita langsung sentor istilahnya, kalau saya bilang kita sentor. Karena kalau misalnya kita seser seperti ini nanti mereka juga luka, jadi kita sentor aja biar dia ikut sama air. Nah, nanti untuk wadah sementaranya pakai ini, kita kasih air dulu ya. Kita isi air dari kolam ini sebelahnya. Ini juga nanti akan dipindah seperti ini. Jadi biar nggak bolak-balik, kita kumpulin aja di sini karena ikannya juga banyak. Nah, setelah itu ada sendol. Ini adalah
itu udah sisa-sisa cacing, nanti kita taruh wadah. Itu bisa nyentor apa anu kayak gitu ya? Oh bisa. Sentor. Seperti ini itu prosesnya. Jadi proses penyentorannya atau pembuangannya harus pelan-pelan ya mas? Ya kalau bisa nantilah mengurangi resiko luka. Kalau bisa, kalau mindah ikan seperti ini di waktu udah nggak ada sinar ya, sore hari seperti ini atau lagi mendung-mendung. Soalnya kalau langsung kena sinar ini juga lagi pada mate. Nah kalau udah nggak langsung semuanya, kita tutup dulu. Terus kalau udah nggak ada bagian luar, kita pindah ke sini. Nah jadi aman. Seperti itu terus diulang-ulang sampai habis. Nah karena kalau misalnya bagian belakang itu udah kering, nanti kita istilahnya apa ya, bajong biur, biar jadi nggak bisa digiring sama tangan. Kalau sama tangan nanti kita juga, jadi biar mereka itu terhanyut sama air gitu. Seperti ini prosesnya. Tutup dulu. Jadi kalau misalnya buat pemisahan memang lebih bagus settingan kolamnya itu dibikin agak miring sini, jadi lebih mudah kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Ya hari ini kan udah airnya juga tinggal sedikit banget ini, kasihan soalnya. Kita ambil dulu cacingnya yang masih tersisa kolam. Ini biasanya kolamnya licin, jadi harus hati-hati. Kita ambil sisa-sisanya, nanti kita tebar ke kolam yang buat penampungan ini. Ini tutupnya begini. Ya ternyata masih banyak. Kalau ini cacing segini biasanya untuk berapa hari mas? Kalau normalnya sih untuk ukuran kolam 2 meter 4 meter ini, pertama saya nyacing biasanya 12, kemudian itu biasanya 2 sampai 3 hari lah habis. Tapi ini dikasih 12, ini udah 4 hari udah habis. Soalnya ya ikannya udah banyak. Nah ini kan banyak sekali yang ada di ketinggalan ya di belakang. Jadi nanti saya siram dulu. Sama kecingnya ini diambil dulu, nanti disiram biar ngumpul di porong sebelah sana. Nanti lanjut lagi seperti proses seperti tadi. Oke, ini siram dulu, siram. Pakai air ini sebiasanya nggak apa-apa, pakai air dari langsung dari sumur nggak apa-apa. Saya nggak bisa dikirim pakai tangan, biasanya lupa dia, harus mengikuti air sepertinya. Ya seperti itu. Yang kalau udah terkumpul semua kita kontor lagi. Nah seperti itu. Halo man? Ya akhirnya selesai juga ini. Jadi lihat di sini sudah selesai pindah satu kolam. Ini ternyata ikannya nggak banyak man, tuh sudah bersih kolamnya juga, bisa dilihat sudah diambil semua. Ini cacingnya masih sisa segini, tinggal kita pindah ke kolam yang tadi sudah kita siapkan. Oke, lanjut ke sana. Ini dibawa. Oke, untuk proses peletakannya juga harus hati-hati ya. Kita langsung aja gini, cuman jangan diguyur, jadi pelan-pelan. Nah seperti ini.
tidak terlalu stres juga. Itu ada kotoran. Cacingnya juga yang terbawa kita sebar-sebar lagi biar merata. Terus tadi ini juga sisa cacing yang belum dimakan. Ini kira-kira sisa berapa gelas, Man? Kalau ini paling 1 gelas ya. Kalau boleh tahu harga cacing sekarang di daerah sini berapa gelas? Kalau sekarang harga cacing lagi mahal-mahalnya ya. 12.000 1 gelas ini untuk cacing sutra. Untuk ikannya 1 gelasnya, kalau saya biasanya jualnya gelasan juga, jadi ukuran sekitar 23, 4 ya. Kayak sebatang rokok itulah, sebesar itu masih kita pakainya gelas, jualnya belum per biji ya, belum per ekor, maksudnya bukan biji. Masih harganya sekarang sekitar 16.000, 17.000. Untuk cacingnya aja 12.000. Oh iya, Mas. Oh iya, Man, kalau boleh tahu ini tadi kan saya tanya ukuran terpal. Nah, tapi lupa nggak tanya harganya ini. Oh, untuk harga ya sambil saya ini cacing lah ya. Soalnya ini kalau kelamaan ini mati juga. Untuk ini kan pakainya bukan terpal ya, ini kayak sejenis balai ya. Jadi dia lebih tebal. Untuk merek, kalau sebut merek apa enggak sih ya? Nggak usah lah ya. Jadi harganya ini mahal, ini sekitar untuk lebar 4 meter kali 5 meter itu sekitar 900.000. Tapi ini berhubung hadiah, jadi saya nggak beli itu. Kalau beli saya kayaknya masih belum mau lah. Nah, ini satu lagi, Man. Ini kan pakai besi. Ini pakai besi ya. Untuk besi ini sebenarnya ini besi buat ngecor rumah itu ya, bikin apa ya yang di atas itulah. Namanya kalau nggak salah ini wear mesh. Ini lembaran wear mesh, kalau nggak salah harganya sekitar 400.000-an lah. Ini juga gratis ini, jadi saya pakai ini gratis. Cuman kalau ini mau dikelus uangkan, ini ya untuk satu kolam ini bisa 200.000 untuk besinya. Terus untuk ini yang kayak beleho ini 900.000. Cuma lebih murah kalau pakai yang terpal seperti ini dan yang pakai bambu, jadi ramah lingkungan juga, ngirit lah istilahnya. Ini pakai terpal, tapi ini terpal udah rusak ya, udah 3 tahun lebih nih terpal udah. Kalau untuk mereknya ya boleh sebut lah ya, wong. Cuma kalau di daerah saya ini Banjarnegara dan sekitarnya itu Naga Dunia ini harganya untuk ukuran 4 meter 5 meter itu sekitar 160.000. Kan jauh banget, 900.000 sama 160.000. Jadi kalau mau yang ekonomis ya pakai terpal toh bisa nyampe 3 tahun 4 tahun kalau perawatannya bagus. Terus untuk besi sama imbang perbandingannya sama bambu. Kalau bambu ini untuk ukuran segini itu harganya cuma 135.000. Jadi lebih ekonomis sebenarnya. Cuman karena ini bantuan, bukan bantuan ya, kayak apa ya istilahnya, ya tinggal ngambil aja sisa-sisa orang itu. Jadi saya pakai yang seperti ini. Kalau buat ketahanan kuat? Kalau ketahanan ya memang lebih bagus yang ini sih. Memang modalnya banyak sekali tapi lebih lama. Kalau ini ya untuk bambunya ini paling tahan 1 tahun ini, soalnya banyak apa ya istilahnya rayap. Terus kalau terpalnya bisa sampai 3 tahun seperti itu ya. Oke, Man, jadi seperti itulah kira-kira proses pemindahan ikan yang masih kecil, masih umur 4 hari. Jadi nggak seperti ikan-ikan besar tinggal serok-serok. Kalau cara saya seperti itu, mungkin dari teman-teman ada cara yang lain lah, boleh nanti kita tulis di komentar biar nanti kita sinau bareng lah istilahnya begitu. Tadi kan saya lupa yang pertama untuk menguras airnya ya. Prosesnya dari awal itu kan di awal video tadi rekam ya. Jadi ini nanti saya akan coba lihat
memperlihatkan bagaimana cara menguras ikan yang masih sangat kecil. Kadang kan sok bingung maksudnya, oh ikan masih kecil kok dikuras, gimana caranya, apa nggak ke bawah air. Jadi saya pakainya alat seperti ini man. Jadi kayak sesar tapi panjang ini, terus dalamnya dikasih ceting. Ini ceting bekas juga nggak masalah, beli baru ya nggak masalah, yang penting belum rusak ya. Ceting taruh ke dalam, kemudian ada untuk seser ini seser kayaknya seser buat nyari cacing kalau nggak salah, untuk harga sekitar 25 ribuan lah. Kemudian ada ini pipa ya, 2 in, terus elbow ini, terus ada selang. Nah, jadi ini fungsinya nanti selangnya kita masuk ke sini ya. Nah Mas, Man itu kalau boleh tahu cetingnya fungsinya buat apa? Cetingnya ya biar apa ya, biar nggak ngeluh lah, nggak lipet lah, biar nggak lipet. Jadi ininya apa, bulat seperti ini. Kalau misalnya nggak dikasih ceting kan biasanya lipat seperti ini lah, ikannya pada nempel. Bisa pakai ceting, bisa pakai atau media-media lain yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan paling, kalau menurut saya paling gampang ya ceting, andalan pokoknya lah. Jadi kita taruh seperti ini. Ini bisa pakai ini atau pakai yang lain boleh, suka-suka. Nah seperti ini. Kemudian selangnya ini kita masukkan. Kenapa pakai ini? Biar dia ini nggak kemana-mana gitu. Kan nempel di sini. Sebenarnya pakai alat yang buat nyedot seperti akuarium itu juga ada sebenarnya. Kalau misalnya mau beli pakai listrik juga ada, kalau yang mau modern lah. Cuman saya masih pakai yang tradisional seperti itu. Oke. Kemudian ini proses yang paling penting ini. Kalau sudah seperti ini, proses paling pentingnya itu kita sedot. Jadi karena masih manual, jadi pakai tenaga manusia ini. Kita sedot. Oke. Prosesnya seperti ini. Ya, jadi hati-hati ya. Soalnya kalau misalnya kebelabasan itu nanti ketelan airnya. Kita sedot lagi yang satu. Oke. Seperti ini prosesnya untuk menguras kolam ikan yang masih sangat kecil. Memang prosesnya agak lama, harus paten nih. Kalau mau cepet ya kita tambahkan lagi selangnya, tambahkan lagi pralonnya seperti itu, untuk proses bagaimana kita menguras air ikan lele yang masih umur di bawah 1 minggu. Seperti itu man. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video yang bisa saya buat hari ini ya, untuk pemindahan ikan yang masih kecil. Untuk saran dan kritiknya saya mohon pada teman-teman semuanya. Pokoknya intinya kalau saya sinau bareng lah, kita sinau bareng. Saya juga masih mungkin ada ilmu tapi juga masih banyak kekurangan seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like biar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten, dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Oke man.